saya Pranesi NIM 481. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu MPASI, lalu apa saja sih tujuan dari MPASI dan apa saja jenis-jenis MPASI. Baiklah, dikutip dari Nurwiya, makanan pendamping ASI atau MPASI itu merupakan makanan atau minuman yang diberikan kepada bayi berusia 6 bulan ke atas. Nah, kalau menurut WHO dikutip dari Nurwiya 2017 mengatakan bahwasanya mendefinisikan air susu ibu atau ASI eksklusif bila bayi hanya mendapat ASI tanpa makanan atau minuman lain kecuali vitamin dan obat-obatan. Nah, dikutip dari Mufida 2015 mengatakan makanan pendamping ASI merupakan proses transisi dari asupan berbasis susu menuju makanan yang semi padat. Pengenalan pemberian MPASI ini harus dilakukan secara bertahap, baik dengan jumlahnya atau dengan kemampuan pencernaan bayi. MPASI ini hanya memenuhi kebutuhan bayi sebanyak 60% dari bayi yang berusia 6-12 bulan. Sisanya harus dipenuhi dengan makanan lain yang cukup jumlahnya dan juga cukup gizinya. Oleh karena itu, untuk anak usia 6 bulan ke atas membutuhkan gizi tambahan yang berasal dari MPASI. Nah, selanjutnya tujuan pemberian MPASI yang pertama ialah memenuhi kebutuhan gizi bayi. Nah, setelah anak menginjak usia 6 bulan ke atas, anak mulai membutuhkan gizi-gizi khusus selain ASI sendiri. Lalu yang kedua ialah mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima berbagai macam makanan dengan berbagai rasa dan tekstur, pada akhirnya mampu menerima makanan keluarga. Nah, di sini maksudnya MPASI tersebut ialah tahap awal untuk mengenalkan kepada bayi mengenai makanan-makanan yang nantinya akan menjadi pembiasaan untuk bayi untuk makanan-makanan seperti orang dewasa pada umumnya. Nah, yang ketiga ialah dikutip dari Asosiasi des Sciences Indonesia 2014 mengatakan mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan atau bisa disebut dengan pengembangan keterampilan oromotor. Maksudnya ialah mengenalkan bayi, kan yang dari tadinya bayi hanya mengenal ASI. Nah, dengan MPASI ini bayi sudah mulai mengenal tekstur dari makanan dan mulai belajar mengunyah. Lalu yang ketiga dikutip dari Suswanto mengatakan MPASI untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya gizi buruk dan gizi kurang, sekaligus mempertahankan status gizi baik pada bayi dan anak. Di sini MPASI berperan penting sebagai penanaman gizi bagi anak. Nah, ada 3 jenis MPASI itu sendiri. Yang pertama ialah MPASI yang berupa buah-buahan halus atau dalam bentuk sari buah. Ini misalnya seperti pisang Ambon yang dihaluskan, pepaya, jeruk, tomat, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ialah makanan lunak dan lembek. Ini berupa seperti bubur susu, bubur, nasi tim, dan sebagainya. Nah, dan yang terakhir ini makanan bayi yang dikemas atau di kaleng atau biasa di saset. Ini berupa bubur-bubur yang biasa dijual di pasaran. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kita potong terlebih dahulu. Ini
bersihkan terlebih dahulu. Ambil siung, bawang merah, siung, bawang putih, kita geprek. Di sini ada tahu, kita ambil tahu. Kemudian kita ambil ayam. Kita juga potong dadu. Selanjutnya kita letakkan karbohidrat, kemudian ayam, ayamnya di sini tidak saya gunakan semua. Begitu juga dengan tahu yang digunakan tidak semuanya. Kemudian sayuran, ini ada sayuran, kita letakkan daun bawang, kemudian ada wortel, wortelnya di sini semua ya. Kemudian di sini ada bawang merah, bawang putih, dan satu daun salam. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita kasih air putih sampai menutupi bagian. Jadi di sini nanti kita akan memasak menggunakan baby chef. Kita akan masak selama 2 jam ya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, di sini kita akan memasak selama 2 jam. Cukup 2 jam. Nah, jadi kita tunggu sampai matang selama 2 jam. Baiklah, ini sudah 2 jam dan menunjukkan pada tombol preprem atau sudah hangat. Nah, selanjutnya kita cabut. Kita angkat. Nah, selanjutnya kita akan menyaring. Nah, ini adalah bentuk setelah jadi. Baiklah, proses selanjutnya yaitu kita akan menyaring. Sedikit. Lalu sayurnya. Nah, seperti ini kita saring sampai habis ya. Baik, selanjutnya kita akan letakkan di sini. Berikut ini adalah tampilan MPASI untuk anak usia 6 bulan sampai dengan 9 bulan. Tapi dengan tekstur seperti ini cocok dimakan untuk anak usia 7 sampai dengan 9 bulan.
Baiklah, saya Miftahul Jannah, NIM 06141281924073. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan makan dan juga manfaat dari menu MPASI bubur ayam tahu wortel yang telah dijelaskan oleh saudari Eva dan juga Rizka Cahyasari sebelumnya. MPASI yang telah dijelaskan sebelumnya dalam seharinya bisa diberikan 2-3 kali per hari. Dan untuk jumlah porsi dalam sekali makan MPASI ini bisa diberikan sekitar 1/2 mangkuk. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat dari menu MPASI bubur ayam tahu wortel, di mana dalam menu MPASI ini memiliki banyak sekali nutrisi yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, yaitu ada nasi, di mana nasi ini mengandung karbohidrat yang dapat mencukupi kebutuhan anak. Nah, dengan adanya karbohidrat ini dapat memberikan energi bagi anak untuk senantiasa aktif sepanjang hari. Yang selanjutnya yaitu ayam, di mana ayam ini mengandung protein yang sangat baik untuk tumbuh kembang anak. Dalam 100 gram ayam terkandung 18,6 gram protein yang terkonsentrasi selama proses memasak dan jumlahnya meningkat. Protein sangat penting untuk pertumbuhan bayi karena membantu pertumbuhan ototnya. Selain itu, protein dari sumber hewani tidak seperti sumber nabati, mudah dicerna dan mudah diserap oleh tubuh. Ayam juga mengandung zat besi yang diperlukan untuk pertumbuhan sel darah merah. Selain itu, ayam juga mengandung kalium yang menjaga pembuluh darah dalam kondisi baik. Menu MPASI ini juga mengandung bahan tahu, di mana tahu ini mengandung fosfor dan juga kalsium yang sangat berperan penting dalam memperkuat tulang anak dan juga memperkuat gigi anak. Dan itu saja penjelasan terkait aturan makan dan juga manfaat dari menu MPASI bubur ayam tahu wortel. Video sebelumnya itu proses pembuatan MPASI atau makanan penutup bagi anak usia 6-9 bulan. Di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siva Lydia Zaharia, NIM saya 06141281924071. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan oleh saudari Yayang Azrianti dalam pembuatan MPASI atau makanan penutup bagi anak usia 6-9 bulan tersebut. Baiklah, seperti yang sudah Yayang Azrianti tampilkan, saya akan menjelaskan bahan dan tata cara membuat MPASI itu, yang bisa disebut makanan penutup bagi anak usia 6-9 bulan. Jadi di situ alat dan bahannya ada piring, kemudian ada sendok, ada saringan dan juga ada mangkuk. Sebelum membuat MPASI itu ada baiknya buah naga dicuci terlebih dahulu, kemudian dikupas,
dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian ambil beberapa bagian untuk dihaluskan. Jadi dihaluskan ini bisa menggunakan sendok ataupun menggunakan alat bantu seperti saringan agar lebih halus dan juga mudah dihaluskan. Jadi saringan ini adalah opsi di mana bisa memilih agar lebih halus atau agak sedikit kasar, yang mana anak sukai. Seperti apa tekstur makanan yang anak sukai, seperti itu. Apakah anak 6-9 bulan ini suka yang agak kasar, atau yang halus sedang, atau yang halus sekali, seperti itu. Jadi orang tua bisa memilih dalam membuat MPASI pure ini untuk anak usia dini. Baiklah, di sini jadi orang tua bisa memilih dalam membuat MPASI pure ini untuk anak usia dini. Baiklah, di sini akan saya jelaskan juga manfaat dari buah naga itu sendiri. Baiklah, manfaat buah naga untuk bayi 6-9 bulan itu sendiri banyak sekali tentu saja manfaatnya. Salah satunya yaitu mengandung antioksidan alami bernama fenol, kemudian melindungi jantung, memberikan buah naga untuk bayi dapat melindungi jantungnya. Kemudian juga buah naga ini kaya akan vitamin C, vitamin A, serat, dan juga kaya dengan zat besi. Selain itu juga buah naga dapat menjaga pertumbuhan tulang dan juga melindungi kesehatan ginjal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai makanan MPASI yang bernama pure ini untuk anak usia 6-9 bulan. Baiklah, terima kasih. Manfaat buah naga sebagai MPASI bagi anak umur 6-7 bulan. Yang pertama adalah sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Kemudian, yang kedua, kandungan vitamin dan juga mineral di dalam buah naga dapat melindungi dan memperkuat jantung. Ditambah lagi vitamin A, vitamin C, dan juga tinggi serat yang sangat diperlukan oleh anak. Selain itu, buah naga juga dapat menenangkan syaraf, melancarkan pencernaan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Untuk aturan makan pure, biasanya buah naga diberikan 1 jam sesudah ASI atau 2-3 kali sehari sesuai dengan takarannya. Kelas saya Putri Nabila akan menjelaskan manfaat dari makanan yang telah dibuat. Manfaat pemberian makanan pendamping ASI ini adalah untuk menambah energi dan zat-zat gizi yang diperlukan bayi. Karena ASI tidak dapat memenuhi kebutuhan bayi secara terus-menerus. Untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, menghindari terjadinya kekurangan gizi, mencegah risiko masalah gizi, defisiensi zat gizi mikro yang mencakup zat besi, zinc, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan folat. Menyediakan makanan ekstra yang dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan energi dengan nutrisi, memelihara kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan bila bayi sakit, membantu perkembangan jasmani dan rohani, serta psikomotor anak, mendidik kebiasaan yang baru tentang makanan, dan memperkenalkan bermacam-macam bahan makanan yang sesuai dengan keadaan fisiologis bayi.